Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung saja ya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang array pada PHP. Walaupun sebelumnya di pemrograman dasar kalian juga sudah mendapatkan atau sudah mempelajari materi tentang array. Nah, jadi ini intinya tidak beda jauh ya, sama yang di pemrograman dasar dan yang di pemrograman PHP. Nah, untuk kita langsung saja ya untuk praktekan seperti apa array. Ya. Oh ya, sebelum dipraktekkan, jadi array itu adalah kumpulan beberapa nilai ya dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Jadi dalam satu variabel mempunyai beberapa nilai dan tipe datanya adalah tipe data yang sama. Itu adalah array. Awas sekali lagi, jadi array itu adalah kumpulan beberapa nilai atau satu variabel yang mempunyai beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Itu yang dikatakan array. Oke, kita langsung saja praktekkan. Pastikan aktifkan dulu web server examnya, Apache-nya kalian aktifkan. Ya. Terus siapkan sebelumnya. Oke, di sini kita akan praktekkan tentang array ya. Oke, biasa kita boleh dengan PHP. Oke, kita simpan dulu ya, simpan. Di sini saya udah bikin folder latihan. Kita kasih nama dengan contoh array di PHP. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang array ya. Nah, kita akan bikin variabel, contoh variabel jurusan. Nah, si variabel jurusan ini kita akan dibikinkan array ya. Nah, cara yang pertama bisa menggunakan seperti ini. Ini cara pertama. Array nilainya apa saja? Contoh jurusan RPL, jurusan TKJ, jurusan MM. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini yang dikatakan dengan array satu dimensi. Nah, untuk menampilkannya show variabel jurusan. Contoh ingin menampilkan yang jurusan RPL. Nah, berarti di sini array itu ada indeks ya. Indeksnya itu dimulai dari 0. Ya, indeks 0. Ini indeks 1, ini indeks 2. Kalau ingin menampilkan yang RPL berarti jurusan dengan indeksnya indeks 0. Ya, kita simpan, kita coba jalankan ya. Localhost latihan array di PHP. Nah, yang tampil adalah RPL. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ingin menampilkan yang TKJ berarti indeksnya indeks 1. Ya, kalau ingin menampilkan yang MM berarti indeksnya indeks 2. Ya, jadi sekali lagi indeksnya itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kalau sekiranya kita ingin memberikan nama pada indeks ya, contoh yang ini kita kasih nama yang TKJ aja ya. Yang TKJ kita kasih nama T lah. Jur ya, jurusan maksudnya. Nah, kita kasih nama jurusan 2. Ya, kita kasih nama gini ya. Jadi ketika ingin memanggil TKJ, contoh TKJ kan tadi berada di indeks 1 ya, kita coba 1 yang tampilnya TKJ atau apa ya. Nah, berarti yang tampilnya adalah MM. Nah, berarti kenapa? Karena yang TKJ udah dikasih nama pada indeksnya. Berarti indeksnya bukan 1 lagi. Berarti geser ke kanan si indeks yang bernilai angka yang awalnya 1, berarti yang satunya jadi yang MM. Ya. Yang RPL tetap 0 indeksnya. Itu. Contoh kita tambahkan di sini yang TKR ya. TKR. Kita tambahkan TKR. Kita kasih indeksnya contoh jur 3 ya, jur 3. Nah, kita kasih nama. Berarti yang TKR apa indeksnya? Indeksnya bukan
bukan 3 ya, 0, 1, 2, 3 ya, tapi indeksnya adalah jur 3. Kalau di sininya kita pasang 3, jurusan 3 indeksnya, nanti akan error ya, undefined offset 3. Nah, berarti untuk memanggil TKS gimana? Berarti di sini indeksnya tulis saja jur 3 gitu untuk indeksnya. Nah, yang tampil berarti TKR. Kalau ingin menampilkan TKJ berarti jur 2 ya, ini. Jadi untuk indeks secara default adalah bernilai angka 0, 1, 2, 3. Tapi kita bisa memberikan nama pada indeks ya, memberikan label pada indeks. Otomatis si defaultnya tadi tergantikan, geser ke sebelah kanan yang tidak ada nama indeksnya. Nah, contoh si TKJ kan udah dikasih nama indeks. Berarti yang defaultnya TKJ tadi awalnya 1, geser ke sebelah kanan yang tidak ada nama indeksnya. Contoh MM tidak mempunyai nama indeks kan, berarti pindah default indeks yang pada TKJ ke MM ke sebelah kanan. Gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Cara yang kedua untuk menampilkan array. Ya, cara kedua contoh saya kasih di sini biar aja ya, biar kelihatan hasilnya. Cara kedua, cara kedua kita contoh memakai variabel variabelnya apa ya? Kendaraan ya, kendaraan. Pertama bisa menggunakan seperti ini ya. Contoh kendaraan yang pertama mobil. Oke, kendaraan. Yang kedua adalah motor. Contoh kendaraan yang ketiga adalah mobil, motor, sepeda ya. Nah, contoh segini. Nah, berarti ini dikatakan indeks 0. Jadi kalian boleh pasang seperti ini, boleh ya. Boleh seperti ini. Ataupun kalian kosongkan ya. Berarti secara tidak langsung ini berurutan. Ini 0, ini 1, ini 2. Ya, contoh kita ingin menampilkan yang motor. Berarti echo variabel kendaraan ininya 1 ya. 1, berarti yang tampil nanti adalah motor ya, yang tampil berbesar. Yang tampil adalah motor. Kalau sepeda berarti indeksnya berapa? 2 kan? 2 kan? 0, 1, 2 berarti indeksnya 2. Kalau ingin memberikan nama pada indeks ya, memberikan label pada indeks, contoh motor, kita kasih indeks kendaraan. Contoh kita K1 aja lah ya, sebagai contoh aja. Kita kasih nama ini kan, sebagai kasih nama K1 ya, maksudnya kendaraan 1. Nah, berarti ketika kita kasih indeks 1, berarti yang tampil apa? Motor atau sepeda? Nah, berarti yang tampil adalah sepeda. Ya. Ya, yang tampil adalah sepeda. Nah, seperti ini tadi kan, kalau dikasih label pada indeksnya, berarti default indeks pada motor akan pindah ke bawahnya. Berarti ini yang jadi 1. Ya. Ini kan awalnya 1, dikarenakan yang ini dikasih nama indeksnya, dikasih label, berarti satunya pindah ke bawah. Kalau sepedanya dikasih nama, contoh K2, nah berarti indeks satunya sudah kosong. Kalau di sini kalian tambahkan, contoh di sini kalian tambahkan pesawat, ya pesawat seperti ini. Nah berarti ini satunya ke sini, ya ke pesawat seperti ini. Kalau ininya tidak ada, berarti tidak ada indeks 1 di sini. Kalau indeks 0 masih ada kan, ini mobil. Kalau indeks 0 yang di sini kasih
label berarti tidak ada indeks 1, indeks 2, indeks 3, nggak ada. Semuanya udah dikasih label ya. Gitu. Jika pengen menampilkan sepeda berarti menampilkan mobil berarti kita kasih indeks ke 0, bukan lagi 0, bukan, tapi indeks ke 0 seperti ini. Kita tampilkan. Nah, hasilnya adalah mobil. Nah, jadi seperti itu untuk indeks ya. Jadi di array itu pasti ada indeks. Nah, berikutnya contoh kita ingin menampilkan array ya, menampilkan seluruh nilai pada array. Yang menampilkan seluruh pada array. Contoh ini kita kembalikan ke sini ya, TKJ. Nah, contoh seperti ini ya, kita akan kembalikan. Nah, contoh yang ini kita ingin menampilkan semua nilai pada jurusan RPL TKJ MMK tadi kan cuma satu persatu ya. Kalau kita ingin menampilkan TKJ berarti seperti ini ya. Kalau ingin menampilkan satu persatu. Tapi kalau ingin menampilkan semuanya, gimana caranya? Nah, di sini ada cara seperti pembahasan yang kemarin yang checkbox ya, yang tentang band. Nah, berarti untuk menampilkannya menggunakan for each ya. Dia khusus untuk menampilkan nilai-nilai pada array. Kita bisa menggunakan perulangan. Nah, perulangan khususnya itu adalah namanya for each. Nah, for each enter. Nah, tentukan variabel array yang akan kita olah, yang akan kita proses. Contoh di sini jurusan. Jurusan. Nah, ininya key value-nya mau terserah mau kalian ubah atau enggak kan, seperti pembahasan yang minggu kemarin. Nah, kalau udah begini berarti echo variabel value. Oke, biar ke bawah tiap nilainya kita kasih BL. Simpan, kita coba berjalankan. Nah, RPL TKJ MM. Jadi seperti itu. Ya, kalau ingin menampilkan seluruh nilai array pada variabel array-nya. Bisa menggunakan perulangan for each, tentukan variabel array mana yang akan kalian tampilkan isi-isinya. Terus alias variabel key value, mau ini dirubah mau enggak terserah kalian. Ini key berarti tandanya adalah untuk menampilkan indeks-indeksnya. Kalau value ini untuk menampilkan nilai-nilai pada variabel array-nya. Jadi seperti itu untuk array. Ini juga sama ya. For each juga tinggal kalian panggil aja. Contoh ininya kita kembalikan ke default indexnya, ke default. Nah, berarti kita di sini pakai for each kan, for each variabel kendaraan. Ini value. Udah tinggal echo aja, echo variabel value sudah kasih BR. Kita kasih BR. Siap, udah jalankan aja. Nah, tampilkan. Nah, jadi seperti itu untuk menampilkan. Jadi kalau ingin menampilkan satu persatu tinggal kalian echo aja. Jadi jurusan apa indeksnya kan seperti tadi. Tapi kalau ingin menampilkan semuanya bisa menggunakan perulangan for each. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus array juga ada array satu dimensi, ada array dua dimensi. Ya, ataupun multidimensi. Contoh ini kan array satu dimensi. Tandanya apa? Karena arraynya cuma hanya satu kolom ya, hanya satu kolom. Kalau array dua dimensi berarti mempunyai dua kolom. Ini array ini ibaratkan matriks ya kalau di dalam matematika. Ya, jadi ibaratkan kalau di dalam matematika nah, kalau kita menggunakan dua dimensi ya, array dua dimensi. Contoh kita akan RPL TKJ MM. Ini kan termasuk TI ya. Berarti contoh kita bikin array di sini variabel TI ya. Kita kasih indeks TI.
atau indeks ini array RPL TKJMM kan satu kompetensi, satu program keahlian. Berarti kita gabungkan aja array TKJ, ini array, ini TKR, TBSM, tutupnya kurang. Nah, jadi di dalam array ada array lagi. Ya ini kan indeks pertama pada array ini ya. Indeks kedua pada array awal. Nah, si array ini, si indeks pertama ini mempunyai nilai lagi, yaitu RPL, TKJ, MM punya array lagi. Yang indeks 2 juga sama. Yang indeks 1 juga sama. Ini indeks 0 ya. Indeks 0 mempunyai array lagi, yaitu RPL, TKJ, MM nilainya. Dan indeks 1 mempunyai array lagi. Ya, nilainya adalah TKH dan TBSM. Ini yang dikatakan array 2 dimensi. Ya, untuk menampilkannya gimana, Pak? Nah, kita jangan dulu pakai yang perulangan ya. Kita yang satu-satu dulu. Contoh, ingin menampilkan MM berarti echo variabel jurusan. Nah, beda lagi. Kalau tadi kan ininya 1. Nah, sekarang 2. Nah, yang 1 diisi dengan ini si MM berada di indeks berapa dulu? Indeks 1 kan? Indeks 0. Indeks 0. Terus ini indeks 0 kan? Indeks 0. Nah, mempunyai array lagi kan? Nah, array lagi berarti ini dihitung dari 0, 1, 2. Berarti ini indeksnya 2. Ya, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang tampilnya adalah MM. Ya. Bagaimana TBSM? Berarti kita cek TBSM. TBSM di array berapa? Awalnya di array 1 kan? Ini 0. Lihat komanya. Nah, ini komanya kan? Lihat 0. Ini 1. Ya, berarti ada di indeks 1 yang pertama. Terus yang kedua ada di indeks berapa? Yang ini ada di indeks 0, 1. Berarti 1 dan 1. Nah, ketika menampilkan TBSM itu ini array 2 dimensi. Ya. Nah, kalau kesini Pak gimana? Nah, kalau ini juga sama, berarti ininya ada 2, ada 2. Contoh kendaraan, ada kendaraan darat ya, darat. Ini juga darat. Darat. Ini juga darat. Ya. Kalau ini mau dikasih nama, boleh. Contoh ini dikasih nama TI ya, jurusan TI. Nah, indeksnya ya dikasih label. Ya, dikasih label indeksnya. Ya, untuk memberi kasih label ini jangan lupa ya. Untuk dikasih label. Nah, di darat terus ada udara ya, udara. Pesawat, ada helikopter ya. Nah, contoh seperti ini. Kita ingin menampilkan variabel ingin menampilkan pesawat, berarti kendaraan. Indeks yang pertama adalah udara, indeks keduanya yang udara yang ini kan. Nah, urutan ke berapa pesawat? Urutan ke 0 kan, indeksnya dari 0, 1 kan, berarti ini indeksnya adalah 0, simpan. Lihat hasilnya pesawat, maaf, yang 4 kita tutup dulu. Oh, ini udah dikasih nama kan, TI, berarti ininya juga TI. Nah, pesawat kan udah tampil. Pesawat.
Ini menampilkan sepeda, berarti ininya darat, terus urutannya berada darat, terus ininya berarti 0, 1, 2, berarti indeksnya adalah 2, kita simpan ya, kita jalankan. Maaf. 0, oh ininya darat 0, 1, 2 ya, untuk menampilkan sepeda. Nah, hasilnya adalah sepeda. Nah, di GCP itu ya untuk array. Ya. Oh ya, terus tadi lupa mengingatkan untuk membuat label pada array, kalian jangan lupa menggunakan operator ini ya. Dia bukan sama dengan saja, tapi kasih yang ini seperti tanda panah ya untuk memberikan label pada indeks ya, pemberian nama pada indeks. Nah, itu ya. Oke. Ya, terus Pak, gimana kalau ingin menampilkan nilai array yang 2 dimensi ya, yang seperti ini 2 dimensi, gimana caranya? Oke, kita coba ya. Berarti kita menggunakan for each kan, for each ininya variabel jurusan. Nah, dikarenakan ini 2 dimensi ya, berarti ini variabel jurusan kan, variabel jurusan menampilkan ini. Nah, dikarenakan ini masih dalam bentuk array, berarti si value ini ya masih dalam bentuk array kan, berarti kita menggunakan for each lagi. Nah, tapi variabel ini dari sini kan value, karena ini menampilkan pernilai ini. Nah, kita kasih beda aja ini val ya. Ini val. Nah, berarti val ini udah dalam bentuk nilai-nilainya. Kalau ini kan masih dalam bentuk array. Ya kan, jurusan ya, jurusan nilainya apa saja? Array kan? Array. Ya, berarti ini adalah value-nya. Value-nya masih dalam bentuk array. Nah, kita ingin menampilkan nilai-nilainya, berarti pakai for each lagi. Nah, for each ini pakai value. Nah, terus di sini val, otomatis val ini udah di sini kan tidak ada lagi array di dalam kurung ini. Nah, berarti kita bisa tampilkan echo variable val seperti ini. Ya, kita jalankan. Kita kasih itu biar ke bawah ya. Biar kasih BR, kita jalankan. FL, TKJ, MM, TKR, TBSM. Nah, seperti itu untuk array 2 dimensi ya menampilkannya. Kalau 3 dimensi sama ya, kalau di sininya ada lagi array. Nah, berarti kalian di sini pakai perulangan lagi for each-nya. Ini seperti itu. Ini juga sama ya nanti. Itu untuk menampilkan array 2 dimensi. Beda di dalam for each ada lagi for each ya. Itu untuk variabel array 2 dimensi, cara menampilkannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Silahkan kalian praktekkan ya, bagi yang kalian punya laptop ataupun sekiranya kalau ada HP, silahkan di HP juga bisa ya. Kalian tinggal download aja softwarenya ya di Play Store supaya bisa kalian praktekkan di dalam HP. Jadi itu ya. Jadi kalau gak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Silahkan kalian praktekkan saja di rumahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.